Ya, di video kali ini saya mau review tentang bor cordless namanya ya, yang tanpa kabel. Dia udah pakai cas, pakai baterai. Nah, ini packingnya. Nih, kita langsung unboxing saja ya. Nah, soal harga ya, bentar kita buka dulu. Waduh, pelan-pelan bukanya. Nah, ini dia penampakan kardusnya, packing. Bobotnya lumayan. Tulisannya saya nggak paham saya. Bahasa Cina sih. Soalnya bor-bor cordless kebanyakan sih memang dari Cina sih. Walaupun mereknya apa gitu, tapi tetap aja isinya dalemannya gitu dari Cina. Nah, nah, ini adalah buku panduannya, panduan ya, buku panduan operasional manual lithium series product. Nah, paham nggak nih? Bahasa Cina. Mereknya ini kalau nggak salah ya, ini bacanya ini kalau bukan Hiltech ini Hilda. Soalnya ada bor yang sejenis ini mereknya seperti itu. Cuman ini bahasanya bahasa Cina. Nah, oh ini saya beli bukan bawaan bor. Nah, ini adalah adaptornya untuk casnya ya. Ini cas 12 volt. Kemudian ini saya beli terpisah juga. Nah, lihat langsung penampakannya. Bobotnya lumayan. Punya bobot yang bagus menurut saya. Mantep nih. Dari desainnya sih kalau menurut saya bagus. 12 volt. Ini baterainya di bawah, kapasitasnya adalah 12 volt tegangannya, 10 mm, kemudian ini 5000 mAh. Tapi nggak tahu ya beneran 5000 mAh atau enggak. Nah, itu. Kemudian ini ada lampu LED-nya, ini udah ada. Terus, nah ini untuk pengaturan torsinya. Cuman saya nggak yakin ini pengaturan torsinya beneran atau cuman apa ya? Cuman hiasan aja sih, coba. Nih, ini bisa diputar sampai nomor apa ya? 25. Kemudian ini ada mode drilling. Nah, kayaknya cuman hiasan aja sih ini. Nggak beneran berfungsi. Cuman karena apa? Ini kan bor mini ya, untuk bor-bor sekrup, untuk furniture, untuk roofing atap gitu. Kalau mau sampai ngedrilling tembok tuh kayaknya nggak mungkin sih. Ini pengaturan kecepatannya nomor 1 dan nomor 2. Nah, coba nyalakan. Nah tuh bunyinya mantep ya. Kita balik. Oke.
kita coba lihat baterainya ya, kapasitasnya 12 volt beneran enggak. Ini gampang, tinggal dicabut aja sih. Kemudian baterainya ini ya kan cuman satu, kalau anggap aja perlu gitu dibelikan, tinggal tarik aja ya. Dibelikan baterai tambahan sih ada gitu, banyak yang jual. Ini baterai begini kan kompatibel dengan merek-merek sejenis gitu, harganya antara 60.000 sampai 70.000. Nah ini pakai ini kita cek ya, tapi selektor di 20 DC kita cek. Ini minus, ini plus. Nah tuh, tunggu, lagi error nih. Nah itu 12. Nah kelihatan nggak? Iya, 12, sekian. Nah ini main, nggak apa-apa, ini normal berarti baterainya. Oke, kemudian ini casnya ya. Casnya ini bawaannya ini ya, adaptornya menggunakan colokan versi US. Nah sementara di Indonesia kan kebanyakan pakai versi Eropa gitu, jadi dibelikan konverternya gitu. Kalaupun pakai adaptor lain, adaptor CCTV atau apa segala macam, banyak sih bisa, karena sama-sama 12 volt. Jadi kalau mau ngecas ini pakai adaptor bawaan harus pakai konverter yang begini, atau yang harga yang gepeng itu ya, harganya paling 1000-an gitu, tergantung toko sih. Nah kayak HP Xiaomi dulu kan pakai cas model begini, gepeng gitu, jadi harus ditambah konverter sendiri. Nah, kita coba cas ya. Ini mana lubangnya? Nah ini tinggal dicolok. Kita coba. Nah ini masuk casnya. Ini kalau udah penuh, indikatornya lampu indikatornya itu biasanya berubah warna jadi hijau gitu. Jadi cas aja sebarang berapa menit. Nah ini sayangnya pembelian bornya, paket pembeliannya nggak disertakan obeng bawaan gitu, mata bor bawaan gitu, jadi harus beli terpisah sih. Plus nilai ininya dari packing kardusnya ya, kayaknya biasa aja sih. Kalau merek-merek lain kan biasa ada boxnya gitu loh, kopernya gitu, tapi ini cuman kardus tipis aja gini ya, nggak apa-apa lah, sesuai harga, murah. Nah ini udah biru warnanya mana. Nah cepet ya, berarti memang kondisi baterainya sudah terisi full. Ini udah hijau, kita cabut. Nih, nah itu sampai bunyi klek, tariknya gampang. Nih. Nah ini nggak bisa ditekan karena ini belum ditekan ini. Nah harus ditekan baru. Nah kita coba pasang. Oh ya, sebelum pasang ini ya, bor-bor sejenis ini yang paling mendekati warnanya itu merek Maisi, kemudian ya tadi Hilda, Hiltek, kemudian merek Elik, merek Mulyane, kemudian Hyuga, kemudian yang paling terkenal itu CLD. Nah CLD Tool itu warnanya hitam begini persis banget. Kemudian yang bor-bor sejenis ini merek banyak sih, Edon, kemudian Mailtang, Xenon, Novus, kemudian Lanlong, NRT Pro, kemudian HDT, dan lain sebagainya. Ini semuanya menggunakan motor yang sama, ini dinamonya. Kalau nggak salah ini dinamo RS 550 PH. Itu kalaupun rusak ya, motornya ini dinamonya rusak, itu dibelikan dinamonya itu harganya kalau nggak salah
antara 70.000 sampai 80.000. Jadi ya merek-merek bor begini, bor Cina semua menggunakan daleman yang sama gitu. Jadi merek apapun kayaknya sama aja sih. Oke, kita langsung cek ya. Kita ngebor papan-papan gitu. Nah, ini caranya masang, ditekan ini. Nah, aduh. Dibalik ya. Nah, loh. Buka, caranya buka. Nah, ini kita masukkan sini. Kurang. Nah, kemudian kita tahan ya, baru kita balik. Nah, sampai bunyi krek itu torsi pembatasnya. Nih, ini udah rapat. Nih, itu LED-nya. Kita langsung nyekrup dulu. Punya papan, nih papan. Nah, kita coba yang paling pendek ini 3 cm ini kayaknya. Coba. Ya. Nah. Nah, oke. Gampang, mudah sih. Tinggal nyekrup aja. Nah, tuh, mudah. Kemudian yang agak panjang mana tadi? Nah, ini 5 cm. Tuh, mudah. Nggak ada kendala sih. Kemudian yang panjang ya. Panjang ini 7,5 cm. Nah, ini tembus. Ini tergantung kayunya sih. Kalau kayunya keras gitu ya kerja bornya agak berat gitu. Cuman kalau kayunya keras biasa bisa diakalin. Ini sekrupnya ini diolesin pakai minyak goreng atau oli gitu, atau sabun. Nah, supaya licin, supaya nyekrupnya lancar. Tuh, miring. Nah, nih mudah sih. Nembus. Oke, kita coba buka ya. Dibalik, tekan ke sana. Nah, terus pelan-pelan pakai perasaan. Oke, kalau untuk kayu-kayu papan gitu, balok-balok sih oke, lancar. Nah, kita coba ganti pakai mata bor besi. Nah, ini untuk kayu sih. Nah, tadi itu selain dianggap saja kalau kayunya keras ya, diolesin ini tadi pakai pelumas, kemudian kita pakai mata bor kayu, kita lubangi dulu. Nah, alternatif lain ya, kita lubangi dulu. Tembus. Tuh. Nah, kita lubangi dulu dengan bor, kemudian baru kita
sekrup dengan ini, dengan sekrup biasa nancep gitu. Jadi kerja bornya nggak terlalu berat gitu. Coba kita pakai baut roofing ya. Baut roofing yang baut seperti ini nih. Nah, ini kan biasa untuk masang atap rumah gitu, atap spandek. Kita coba. Nah, ini dibelikan terpisah ya. Ini kalau nggak salah harganya di toko 5 ribuan lah, toko bangunan. Nah, oke, udah kuat. Kita coba. Nah, ini besi holo biasa untuk rangka ini kanopi rumah, atap. Nah, ini seng. Coba ini, coba ya. Nah, tembus. Tembus. Oke. Lumayan tenaganya. Oh iya, harganya tadi lupa ya disebut. Ini harganya 165.000. Cukup terjangkau untuk koleksi alat-alat pertukangan di rumah gitu, membantu banget sih untuk masang-masang kayu, furniture, kemudian membenerin atap, membenerin lisplang gitu. Kalau untuk ngebor tembok ya, sebenarnya bisa sih. Nah, daripada penasaran, kita coba langsung aja ya untuk ngebor tembok, siapa tahu bisa. Cuman kalau untuk ngebor tembok dia mesti diakali. Dia harus dibantu dengan, nah ini ada bor yang ukuran nomor 4 ini ya. Siapa tahu mau masang pengaitnya horden atau gantungan baju. Nah, harus dibantu dengan setelah anggap aja temboknya keras banget gitu. Habis ngebor jangan dipaksa, kemudian temboknya dibantu dipaku pakai paku beton gini. Lalu dilanjutkan lagi pakai bor selang-seling gitu sampai dapat kedalaman yang diinginkan. Nah, coba kita langsung ya. Kita coba memang menggunakan fungsi drilling. Mudah-mudahan fungsinya modenya ini beneran. Wow, bisa. Untuk tembok bisa ini untuk tembok. Coba sekali lagi ya biar nggak penasaran. Nah, tuh nancep. Nah, ini dapat kena bata merah. Luar biasa sih tenaganya. Bor untuk kayu nyekrup-nyekrup, untuk tembok seperti ini bisa. Nah, tadi ini ya kita sudah tes sama-sama. Saya sudah pakai ngebor ke papan, ke kayu, lancar sih, nggak ada masalah. Kemudian kita pakai untuk ngebor baut roofing ya untuk atap. Kemudian kita juga untuk ngebor tembok ya. Nah, ini luar biasa sih. Kalau untuk ngebor tembok malah bisa dia kuat ya. Untuk
dapat batu merah udah, ini masih ada bekasnya mungkin. Nah ini kelihatan nggak bekas bata merahnya. Lumayan untuk harga bor segini, kemampuannya lumayan, cukuplah untuk koleksi di rumah gitu. Cukup sekian video kali ini. Mungkin ada yang mau beli untuk sekedar pelengkap peralatan di rumah, silahkan gitu. Mau merek apapun nggak masalah sih, yang penting fungsinya untuk bisa untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah mau like dan subscribe.